It is a Hi. very good year to feel beautiful. Welcome to Talks Beauty. Talks Beauty 2021 edition. Hi guys. Damn. Tapi still bersama Suleimani. And Syahnas. Mohon maaf ya belum ganti hostnya. Itu Sinet. Oh ya jangan. Kita sangat bersyukur karena 2020 kita ditemukan dan ternyata lanjut ya sampai 2021. Alhamdulillah. Gue takut banget tadinya temenan sama ini sebenarnya. Kenapa? Karena lo scariosis. Oh. Bisa lihat di episode yang sama cantik. Tapi kan aku kan warm inside. Ya, warm inside, hot, very hot, flaming hot outside. Anyway, kita mau ucapin Happy New Year guys. Happy New Year. Aduh, akhirnya ya nyampe juga di 2021 setelah 2020. We all survived. Iya. We all made it. Oh my god, what a year. What was that? Tapi itu gue impersonating masa depan gue, yaitu jadi kakek-kakek. Atau mungkin nenek-nenek. Gue sekarang udah oma-oma sih, to be honest. Oh ya, karena ngerajut aku terus. Suka merajut dan aku kadang-kadang back pain gitu ya. Umur sekali. Oh iya, merajut asmara tapi masih jalan terus ya Bun. Kok disenggol. Anyway Bun, Iya, jadi Bun. kita mau ngomongin starting over gitu. Gimana caranya kita memberikan second chance ke orang? Oh. Have you ever given someone a second chance? No. Waduh. Scariosis. Tunggu. Tergantung konteksnya nih. Karena kan lo tadi sempat ngomongin beberapa fenomena yang bikin lo notice satu hal baru gitu. Apa sih, Mat? Mungkin boleh ceritain? Basically di akhir tahun 2020 yang lumayan chaotic itu ya, banyak banget konten yang gue lihat dari content creator online itu adalah video klarifikasi. Oke. Instead of konten mereka yang Beneran. biasa, kayak karya-karya mereka yang lucu-lucu, yang kreatif-kreatif. Ini kok jadi isinya video klarifikasi semua ya, kayak kanan kiri gitu. It doesn't matter konten mereka apa, tapi tiba-tiba kayak klarifikasi aja semuanya gitu. Padahal udah lewat lebaran ya, Bo. Padahal udah lewat lebaran, Jauh nih. udah countdown gitu kan, udah kayak Happy New Year, celebrate. Oh iya. Kok kita keren sih? Iya. Lagi lanjutin. Kita musical deh orang. Iya, video klarifikasi itu yang kayak kesannya, oh wow, kayak gue kayak kalau misalnya gue nggak minta maaf dan gue nggak bikin video klarifikasi ini, gue nggak akan bisa berkarya lagi. Itu ada kaitannya dengan ini sih, tengah-tengah tahun 2020 yang cancel culture tuh kemarin marak banget. Yep. Kayak kalau misalnya ada drama sedikit aja atau kayak salah sedikit aja langsung di cancel, you're cancelled gitu. Lo nggak berhak untuk hidup malah. Iya, di pojokan, bahkan tidak hanya di postingan lo aja, misalnya ada di postingan apa yang lain, tiba-tiba lo nya di mention kayak gitu kan. Iya sih, gue sih melihatnya memang 2020 ini kayaknya sensitivitas orang memang naik banget gitu ya. Mungkin karena memang banyak banget hal yang tidak pasti yang ada di luar sana yang mungkin bikin adaptasi itu cukup sulit pastinya gitu. Jadi ada banyak hal yang mungkin jadi triggering orang untuk gitu kan. Dan kayak galak banget. Kayak Iya sih, kenapa sih gitu? Kalian semua scariosis gitu. Kayak ini Ketularan semuanya. akil. Iya, ketularan. Karena menurut gue mau lo nge-cancel orang, membatalkan, how can you cancel a person? Yeah. Right? Dan kayak gimana caranya orang bisa belajar kalau nggak dikasih kesempatan kedua Betul. gitu. Ya emang cancel culture ini memang kayaknya problematik banget ya. Karena apa? Karena ya itu tadi seakan lo menutup ruangan untuk beropini dan ruangan untuk berdiskusi. Padahal kan in order for someone untuk tahu itu biasanya dia belum tahu dulu, ya nggak sih? Betul. Dan ketika dia belum tahu, of course mungkin akan ada kesalahan-kesalahan yang dia buat. Gitu. Dan isn't it okay untuk membuat kesalahan? It's so okay. Iya kan? Like how can you learn if you don't make a mistake? Karena ya paling bodohnya sih kalau misalnya membuat kesalahan habis itu lo nggak belajar dari itu. Tapi gue yakin semua orang mampu belajar dari kesalahan mereka sih. Iya sih. Dan gue tuh jadinya melihat kalau si cancel culture ini kayaknya seneng aja gitu lihat orang mangut-mangut, mohon maaf ya saya gitu. As if kayak jadi kayak superiority. Tuh kan. Lo ya tuh kan lo salah kan, lihat tuh, makanya lo nggak usah ngelunjak, lo followers lo banyak ngelunjak gitu ya kan,
Kayak biasanya kan kayak gitu. Gue sih merasa kasihan. Cuman dari semua video klarifikasi, kalau udah ada nih video klarifikasi atas kesalahannya, netizen pada kayak, sekarang aja lo baru klarifikasi. Iya. Jadinya lo mau content creator untuk bilang apa gitu, kayak nggak mengeluarkan video klarifikasi salah. Kalau maju terus dibilang, lo kok ignorant banget sih? Iya, kalau maju terus kayak, gila lo salah tapi nggak minta maaf gitu. Pas minta maaf, di video minta maafnya, makanya lo jangan gini-gini, dikit-dikit lo klarifikasi. Jadi kayak kita semua akan selalu salah di mata netizen gitu loh, Kak. Mungkin sekarang kita tuh saatnya mengajak semua netizen untuk menyadari kalau itu salah loh. Iya. Gitu. Itu artinya gini sih, tidak hanya itu salah, tapi itu seperti menghakimi rame-rame gitu, ya nggak sih? Karena kan sebenarnya kalau kita masuk ke norma sosial, yang salah yang mana, yang benar yang mana, sebenarnya definisinya bisa luas gitu. Ya mungkin di satu tempat, di satu segmen masyarakat dia akan terlihat salah, di segmen masyarakat lain mungkin tidak gitu. Dan itu semua kan ya berbeda-beda gitu. Tapi once cancel culture ini masuk dan embedded ke dalam satu masyarakat, tentu ini yang salah. Karena apa? Karena jadi superiority. Yang tadi itu jadinya bullying, ya nggak sih? That's so true. Oh my god, iya. Jatuhnya bullying. Kayak imagine how many comments yang mereka dapat yang hate comments gitu loh. Hanya karena misalnya kayak, di belakang tuh kelihatan ada sapu. Kayak green screen lo nggak bagus misalnya. Kayak bisa sesepele itu masalahnya. Ada lagi sesepele kayak lo mengatakan satu kata ofensif gitu, yang nggak selaras sama visi lo misalnya. Kayak sekecil itu tuh orang memang jadi perhatiin banget. Padahal gitu. slip of tongue tuh nggak apa-apa banget gitu ya. Kadang-kadang ya kepleset sedikit. Ya mohon maaf ya. Gitu. Exactly. I think that's the thing. Kayak orang-orang yang ninggalin komen-komen hateful gitu, menurut gue juga harus belajar kalau that's your mistake. Lo harus belajar dari itu. Iya. Dan juga yang penting untuk orang-orang tahu adalah membuat kesalahan tuh normal nggak sih gitu. Dan kita harus kayak, oh ya udah kalau emang ada kesalahan, lo move on dari kesalahan itu dan kedepannya lebih baik. Udah gitu kan? Masih ada esok hari. Betul. Esok kan masih ada, pasti lo nggak tahu lagu itu. Maaf beda angkatan, Kak. Jangan tatar aku. Coba yang tahu komen di bawah. Ya, jadi kita mau ngomongin kesalahan-kesalahan yang mungkin emang pernah kita lakukan dan thank goodness ada yang ngasih second chance sampai sekarang. That is very true. Ya, jadi kalau kesalahan gue sebenarnya kayak technical banget ya. Gue tuh pernah melakukan kesalahan di awal karir gue. Yang gue sering ngomongin ketika gue mengajarkan mengenai public speaking gitu. Karena apa? Karena kan ya semua orang harusnya belajar dari kesalahan orang lain dan itu nggak apa-apa. Dan gue tidak takut untuk mengakui kalau itu adalah kesalahan gue dan itu fatal banget. Jadi gue pernah breaking news, of course karena breaking news itu kaget tiba-tiba. Breaking news, oke. Breaking news di TV berita kan gitu ya, Bo. Kalau breaking ya udah breaking aja gitu. Siapapun yang ada di situ langsung gitu kan. Anda cabut, gitu, taruh lah tuh di bangku siaran. Udah gitu tuh. Aku nggak siap, tapi nggak bisa ngomong gitu. Gimana dong? Ya udah, aku tidak mau di situ. Ya udah, aku duduk nih, Kak, deg-degan kan, Kak. Aduh, Kak, gimana nih breaking news pertama nih? Lu umur berapa? 22 ya. Segua lah ya. Iya. Iya. I'm feeling 22. Everything will be. Iya, tapi saya nggak kayak Taylor Swift loncat-loncat gitu ya. Saya mature banget waktu 22 tahun. Jadi di umur 22 tahun itu gue breaking news pertama. Baru siaran 2 bulan waktu itu. Breaking newsnya Jakarta banjir besar. Terus yang gue harus wawancara adalah Bapak Basuki Cahayapurnama. Jadi Pak Ahok kan memang karakternya cukup kuat gitu ya, dan dia kan kalau ngomong juga suaranya lantang gitu kan. Terus pas gue wawancara itu, gue ditempatkan di studio yang, jadi studionya tuh lagi direnovasi. Terus ada di studio sementara gitu, yang artinya keadaan di situ tuh tidak terlalu mumpuni lah untuk benar-benar bisa mengadakan siaran langsung gitu. Jadi audionya tuh jelek, Bo. Terus
gue cuma dikasih tahu di earpiece gue, Shahnaz wawancara Pak Ahok. Terus gue bingung kan, Pak Ahok di mana, tentang apa, halo gitu kan. Udah langsung aja, jadi kayak bener-bener kayak cuman paling sisa 10 detik gitu. Ini Ahok ada nih, langsung gitu kan. Wah, deg-degan Kak. Iya, tapi mau kabar nggak bisa Kak, gitu kan. Terus ya udah, halo Pak Ahok, apa gitu. Gue cuma nanya apa, dan gue bener-bener fatalnya gue tidak menanyakan dia ada di mana. Gue kira dia saat itu berbicara sebagai wakil gubernur. Saat itu pas gue lagi siaran itu ya, kalau nggak salah dia udah wakil gubernur deh. Tapi ternyata konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah di banjir besar itu dia stuck di apartemennya di Pluit. Kan geblek kan. Terus gue nggak denger sama sekali. Gue sampai hah? Terus di satu titik tuh Pak Ahoknya kayak, halo, ada lagi nggak yang mau ditanya ke saya? Gitu. Takut saya Kak. Oh my god. Terus gue nggak apa, udah terima kasih gitu kan. Ya pokoknya intinya itu adalah interview terburuk di dalam hidup gue. Buruk banget sampai akhirnya gue dipanggil, gimana tuh Nes kok bisa kayak gitu ditanya sama manajer gue. Aku nggak tahu Mbak konteksnya, gue bilang aku nggak tahu konteksnya, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan di saat itu. Sebenarnya simple banget. Kalau misalnya sekarang itu gue dikasih tahu, ya udah hal pertama yang gue akan tanya, lo di mana, lo yang ngapain. Sebenarnya itu dulu ya kan. Cuma gue nggak kepikiran untuk nanya hal itu karena udah blast hilang gitu, dan nggak ada yang bisa gue mintain tolong gitu. Yang di sini tuh hilang. Jadi cuma ngasih tahu Ahok masuk, cabut dia, waduh gitu kan. Ya udah gitulah intinya. Ternyata untuk merespon dan memberikan pertanyaan yang baik, lo harus mendengar gitu. Jadi itu adalah adalah kesalahan parah yang sudah gue buat. Tapi terima kasih banyak karena ternyata gue diberikan kesempatan kedua meskipun waktu itu banyak yang bully gue di Twitter. Wow. Oh my god. Ini mbaknya kenapa sih budek atau apa? Iya, saya budek sedikit saat itu karena Gila sih, tapi emang itu figur yang sangat mencekamkan sih banget, juga kan? untuk wawancara itu. Damn, like I be shit in my pants. Nah itu dia, kayaknya bener-bener intimidating gitu saat itu. Iya. Anywho, lo gimana? Punya satu kesalahan yang lo ingat sampai sekarang nggak? Gue tuh, menurut gue ini super fatal. Karena gue harus belajarnya tuh bener-bener pelan-pelan, dan ini yang bener-bener merubah mindset gue. Jadi dulu tuh gue misogynist. Oh ya? Jadi gue mungkin gara-gara gue tumbuh besar dan kuat sakatonik abis sih. Pas gue tumbuh dulu saat masih kecil, itu tuh gue udah tahu gue tuh beda karena of course gue gemuk kan. I'm a chubby kid. Beda maksud lo apa? Beda dari anak-anak yang lain. Beda dari anak-anak perempuan yang lain. Ya. Jadi gue nggak pernah ngelihat diri gue adalah bagian dari mereka. Karena gue taunya karena gue tahu gue nggak bisa fit in sama mereka, gue jadinya malah nge-hate. Karena gue ngerasa gue nggak akan bisa belong lah di sana bersama cewek-cewek cantik dan yang main benar-benar Barbie main gitu. Barbie and stuff gitu. Jadi gue tuh I was a tomboy for like a long time. Gue main sepeda, gue suka kayak baca buku tentang rocket ships and like stuff like that. Yang sekarang gue udah lupa. Dan gue dulu tuh ngerasa kayak this is boy stuff, and I like boy stuff because I'm not a girly girl. Gak mungkin gue jadi cewek yang kayak cewek-cewek banget gitu. Dan itu gue hidup seperti itu. Gue ngatain cewek-cewek yang kayak, ih ngapain sih cewek, kan paling ngomonginnya cowok. Gue tuh nggak suka ngomongin cowok, kayak cowok tuh nggak penting gitu loh. Padahal cowok-cowok juga ngomonginnya cewek ya. Iya. Sementara gue menganggapnya kayak, kalau cowok-cowok tuh lebih ngomonginnya kayak main bola, main sepeda. Sementara gue kayak, oh my god, I'm a mountain biker, I'm a tough guy, gitu kan. Sampai akhirnya I think it took me a while. Sampai akhirnya gue kuliah tuh gue baru punya temen cewek gitu. Oh ya? Karena dari dulu susah banget bagi gue untuk punya teman cewek. Like I don't think girls would like me. Dengan lagi ada pengalaman bullying dari cewek-cewek juga, itu gue tambah ngerasa kayak gue nggak bisa diterima sama cewek-cewek gitu. Kalau misalnya mereka nggak bisa terima gue, kenapa gue harus terima mereka? Jadi jatuhnya gue agak menjatuhkan cewek-cewek lain just because I can't fit in. And then I learned that there are women yang bakal ngerti pengalaman gue juga, dan ternyata pengalaman
tumbuh besarnya juga kayak sama kayak gue, jadi gue mulai kayak nge-appreciate, then why did I hate women so much if I'm one of them? Saat gue ngerasa itu gue kayak, oh my god, berarti dulu gue misogynist dong. I hated women, gue benci perempuan dulu, mau hate, tapi kayak gue nggak suka, gue mendiskriminasi mereka hanya karena hal-hal yang stereotipikal perempuan. Iya, padahal nggak apa-apa juga kalau perempuan pakai kucing, pakai ini dan itu. Main Barbie and stuff. I did play with Barbie, tapi kayak if I'm at school, gue yang kayak, oh, I hate Barbie. Yeah, mountain bike bro, gitu. Padahal pas rumah, iya pasti lo kayak, kamu hari ini pakai baju yang ini, gitu, yang sepatunya ini ya high heels, gitu. Gitu loh, kayak somehow I put up a front yang gue harus membenci kayak perempuan lain just because I can't fit in. Dan menurut gue tuh lumayan fatal karena mindset gue jadi rusak gitu loh dulu pas gue sekolah. Susah banget gue berteman sama cewek karena gue punya mindset itu. Pas SMA juga kayak gue ngeliat kalau misalnya ada satu geng cewek bareng-bareng gue kayak langsung menjauh gitu. Padahal mereka mau aja kok kayak main sama gue gitu. Iya, lo aja yang sebenarnya punya barrier itu ya. Jadi kayak gue juga kalau misalnya main sama cowok-cowok gue selalu ngejelek-jelekin cewek. Paling mereka lagi kayak ngomongin mau belanja ke mall gitu. Terus gue kayak sekarang gue mikir like you don't like that. Lo kan suka belanja ke mall juga Nat gitu loh. Jadi gue kayak pas menyadari kalau gue misoginis gue kayak I shouldn't be doing that. Jadi sampai sekarang pun gue belajar untuk menjaga self talk gue. Gimana? Gue sampai sekarang menjaga self talk gue, kayak di pikiran gue tuh gue mikirinnya apa sih gitu, dialog yang gue punya dengan diri sendiri tuh jangan sampai menjatuhkan orang lain, nggak cuma perempuan. Jadi kayak gue harus kayak selalu koreksi up until now. So that's the biggest mistake, and I feel like I am giving myself a second chance to be better. Karena ya you have to be better for yourself first, and then you can please other people by that second chance. Iya sih, dan yang paling penting adalah forgiving yourself juga sih. Apakah lo sudah melewati kesalahan itu gitu? Karena kan kesalahan yang gue lakukan mungkin terkesan, maksudnya kayak yang gue lakukan ataupun lo lakukan terkesan sepele untuk orang lain, tapi kan buat kita penting gitu loh at that time kan, at that moment, kayak itu adalah gue harusnya nggak kayak gitu. Iya kan? Banget. Iya kan kita kan emang kayak our own worst critics. Jadi pasti yang lo omongin ke diri lo sendiri pas lo salah tuh kayak, lu mana sih lo masa gitu aja salah gitu. Tapi lo sudah memaafkan diri lo sendiri? Sudah, karena saya sudah di stage belajar. Jadi kayak gue actively making myself better in that area. Gue maafinnya juga paling kayak baru-baru ini, karena gue sempat sebel gitu kayak, gila ya kenapa sih gue tuh kayak sebel sama cewek, mungkin gue nggak berhak kali ya ngomong tentang kayak isu-isu perempuan karena dulu gue membenci perempuan gitu loh. Jadi kayak I've come to terms with like ya udah emang view lo kayak gitu, lo pengalaman pas kecilnya seperti ini sangat unik, kayak semua orang juga kan pengalaman growing up-nya unik-unik. Jadi gue kayak lo harus terima kalau that's in the past. You should forgive that, and now just try to do better and better and better, dan jangan sampai berhenti. So yeah, I feel like I'm giving myself a second chance with that. I'm pretty happy about it though. Karena nggak semua orang sadar gitu loh, nggak semua orang sadar kalau oh berarti yang dulu tuh gue salah ya gitu. Dan kadang it's hard to admit. It's so hard to admit. Kalau iya mohon maaf ya gitu sebenarnya. Gue pengen kedepannya orang-orang lebih bisa unapologetically apologize to themselves and like ngaku gitu loh ke orang-orang, mungkin orang terdekat, kayak sorry banget gue baru sadar nih kalau gue salah kemarin dan sekarang gue lagi mencoba untuk lebih baik. Iya. Because I feel like kalau misalnya lo membuka conversation tentang apa sih permintaan maaf seperti itu, gue yakin orang-orang yang ngerti lo akan memberikan lo kesempatan kedua. Iya. Gitu, tapi menurut gue juga at the same time kita harus train ourselves untuk bisa apologizing orang lain. Ya nggak sih, nggak ada tuh yang namanya kayak nggak, gue nggak maafin lo. Iya. Nggak gitu lah. Kalau orang yang udah minta maaf, ya emang hak kita ya untuk bilang kita nggak mau maafin gitu. Kayak gue suka mikir gitu loh, kayak meskipun gue masih kesel tapi kan dia udah minta maaf ya gitu. Ya harusnya gue maafin. Tapi kayak gue juga ngerti nggak semua orang bisa maafin lo
kayak dengan cepat gitu, kayak mungkin mereka masih kayak processing juga sih, Dan kayak it's okay sebenarnya. ya, Take and your it's also time. okay. Yang penting kayak just consider that mereka udah minta maaf dan lo coba untuk empati aja gitu, atau simpati. Simpati. Coba netizen nonton Magna Talks Beauty. Oh iya. Jadi mereka akan apa ya? Mencobalah seenggaknya. Kita semua sih sebenarnya. Karena Untuk menjadi lebih baik. untuk menjadi lebih baik, karena gampang banget lo cuma nunjuk jari dan nyalahin orang pas mereka membuat kesalahan gitu. Embur. Gue. Iya. Dan gampang banget untuk kayak pointing. Gini loh, gue juga suka ngeliatnya tuh gini. Kadang orang misalnya buat kesalahannya nih hari ini, terus perkataan dia yang kayak 2 tahun, 5 tahun lalu dikembaliin ke depan gitu itu kan banyak kejadian tuh, kayak kalau misalnya artis-artis nge-tweet salah sedikit apa, terus kayak tweet dia dari tahun 2012 Dulu lo bilang digali-gali. Iya. Ya, sumpah. Padahal yang menurut gue penting juga adalah mindset orang gini ya, orang itu berubah loh. Orang itu setiap hari berjalan, ada prosesnya, dia akan nambah knowledge, dan pastinya dia juga akan berubah. Pola pikirnya dia hari ini tidak akan sama dengan pola pikir dia 2 tahun kemudian. Betul ya nggak banget, sih? ya. Jadi being forgiving menurut gue ke semua aspek ya, bahkan ke influencers dan ya kalau ke pemerintah yang korupsi enggak ya, cuma ya itu beda lagi. Tergantung lagi kan, itu konteks Bu. Kayak kalau misalnya iya dulu dia pernah ngebunuh orang tapi kayak kita maafin kok, ya enggak, I don't think that's how it goes Bu. Ya. Maksudnya kayak masalah-masalah kecil yang mungkin kayak bahkan honest mistakes gitu lah, kayak yang oopsie-doopsie moments gitu kan biasanya malah dijadiin gede. So I feel like lo juga harus bisa hold yourself accountable for making mistakes, dan menurut gue kalau misalnya lo bisa melakukan itu, lo bisa melakukan itu terhadap orang lain juga Iya gitu. sih. Tapi lo pernah ngasih second chance ke orang yang menurut lo, oke, dia deserve the second chance ini? Kayak enggak deh. Belum. Belum. Mungkin kita perlu coba ya, karena kita Aries dan Leo yang dua-duanya tidak memberikan second chance tadinya ya gitu. Tapi melalui wacana ini sih gue jadi mikir, iya ya, should I give people second chances? Oh wait, I think I did. Tapi kayak it's not a good second chance karena dia mengulangi kesalahan itu lagi. Oh, jadi gue yang oke, kayak part two. ya kayaknya itu juga alasan kenapa gue yang kayak super critical untuk memberikan orang second chance gitu. Again, harus lihat konteks gitu ya. Dan dalam konteks ini kalau misalnya emang dia nggak belajar, ya udah kagak bisa, coy. Masalah hati soalnya nih. Iya, kamu kayaknya harus ke terapis deh. Kamu ke psikolog aja deh dulu. Habis kamu balik lagi ke aku. Menurut aku sih gitu. Kayak dan nggak semua orang bisa ngasih second chance. Kalau misalnya fatal, dan fatalnya orang beda-beda juga. Iya, betul. Tapi gue pernah sih kasih orang second chance dan akhirnya jadi teman gue gitu. Cute. Dan ya nggak apa-apa gitu. Ternyata tuh gue orangnya kalau ketika gue udah let go semuanya dan gue trying to forgive this one person, at the end gue tuh lupa sama kesalahan yang sebelumnya gitu. Jadi ya mungkin bisa gue tularkan ke lo juga. Lalu ke gue ya, terima kasih. Sepertinya gue harus melakukan itu di tahun baru. Yes. Karena ini kan ya new beginnings. Yep. Dan gue rasa ini emang momen yang sangat tepat untuk memberikan kesempatan kedua. Nggak cuma bagi orang lain, tapi diri lo juga sendiri. Oh cutie. Ya mungkin udah saatnya tuh lihat-lihat kontak number siapa yang diblok. Start dengan unblock orang. I'm not gonna unblock you. I'm not even friggin' sorry. Goodbye. 2021 would be good if we stay blockaded. You know, like that's the second chance that I'm giving you. Sorry. Wait, sorry. I mean, I'm not sorry. Oke. Tapi jadi itu yang satu orang itu aja. I mean, there are a lot, but. Anywho, mungkin saatnya untuk mendinginkan hati. Iya bisa mungkin ya. Bagi Aries dan Leo mungkin agak susah, tapi mungkin untuk Pisces dan Aquarius yang lumayan air-air gitu, adem. Sounds lah ya air dingin masuk kulkas. Oke. Semoga yang nonton hari ini bisa mulai rekindle the friendship yang pernah hilang. And also please share pengalaman kamu dengan second chances di comments down below.
If you want to, if you don't want to, it's okay, girl. Like, we're not gonna make you do what you don't want to do. So yeah. Oke, terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi dengan berbagai topik menarik Lainnya. Bye. Bye-bye.